maaf saya ulang. Jadi sampai sekarang belum ada keputusan pengadilan kalau Bu Tati ini bercerai dengan suami. Iya. Oh, saat 5 tahun gak dinafkahin oleh suami. Bu Tati ini. Kalau dalam tuntunan agama, kalau ketika orang setelah menikah itu kan ada namanya, biasanya seorang penghulu itu suruh membaca namanya tala ta'liq. Jadi itu adalah ikatan pernikahan yang ketika ada pertanggungjawaban. Salah satunya apa? Salah satunya di beberapa poin itu, apabila suami meninggalkan istri jarak sekian bulan, tidak memberikan nafkah lahir dan batin dan tidak ada berita, kemudian istri mengajukan keberatannya ke pengadilan dan pengadilan memutuskan, maka jatuhlah talak. Nah, itu adalah menunjukkan bahwa agama memberikan pelindungan hak-hak kepada seorang istri. Memang suamilah yang memiliki otoritas dalam menentukan talak. Tapi kalau tadi itu kan paling sampai 5 tahun. Jadi ketika Mbak Tati misalkan ke pengadilan itu sangat ringan sekali, maka sudah diputuskan. Apalagi dengan menggunakan kekerasan. Kalau tadi kan mohon maafin nanti kan putra atau putri Mbak Tati anaknya. Nah, perempuan. Kemudian komunitasnya, masyarakatnya mengatakan ini nggak ada bapaknya. Bukan nggak ada bapaknya, ada bapaknya. Tapi karena bapaknya pergi tidak bertanggung jawab, jadi anak ini ada binnya. Kalau bapaknya misalkan siapa Joni ya bin Joni, misalkan bapaknya Ahmad ya bin Ahmad, atau bapaknya siapa gitu, ada binnya. Yang kecuali nggak ada bapaknya baru, misalkan dari dunia gelap baru gitu. Ini kan sah ini pernikahan. Kemudian ada bedanya, bapaknya tidak bertanggung jawab kemudian meninggalkan. Seharusnya masyarakat ikut bersimpati, berempati untuk bisa membantu Mbak Tati. Kemudian anaknya juga seperti itu gitu. Tapi mungkin ini di kalangan anak-anak seusianya kali yang belum tahu, kan biasanya begitu. Tapi tidak sepatutnya kita pada masyarakat kita dalam ketika menghadapi kasus yang semacam ini justru orang berempati dan bersimpati, memberi pertolongan, memberi bantuan. Baiklah, tapi selama ditinggalkan sama suami untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Bu Tati dan anak, Ibu Tati bekerja? Saya untuk mencukupi kebutuhan anak aku tuh, aku melakukan pekerjaan ini, aku menjual diri, Mas. Astagfirullah. Aku pergi ke orang pintar. Aku pasang susuk biar laki-laki tuh benar tertarik sama aku, biar aku dapat uang, biar anak aku tuh kecukupan, gak kekurangan. Bu Tati, pada saat melakukan itu, Bu Tati sebenarnya sadar nggak sih apa yang Bu Tati itu lakukan salah? Ya salah, tapi aku harus gimana? Aku harus cukupi kebutuhan anak aku, tuh benci sama laki-laki. Ustadz, ini dampak panjangnya adalah apa yang dilakukan dari orang-orang yang gak bertanggung jawab sebelum-sebelumnya, membuat kehidupan Bu Tati ini makin hancur, makin jauh dari Allah nih. Gimana nih Pak Ustadz? Ini Mas Walid ya, makanya beberapa yang lalu kawan-kawan di KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, salah satunya kan mengajukan ke Kementerian Hukum dan kemudian negara memutuskan ada namanya undang-undang sampai pada pengebirian. Bagi orang yang melakukan apa itu pemerkosaan atau pelecehan seksual, itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk pencegahan dini, karena efek yang ditimbulkan itu adalah orang menimbulkan traumatik sistemik yang luar biasa tadi. Mbak Tati itu adalah karena menyimpan trauma yang mendalam yang luar biasa tadi, sehingga kemudian apa ya, pikirannya pun tidak bisa lagi jernih, kemudian langkahnya juga menjadi yang tidak terarah, yang terjadi kita berdasarkan kasus tadi itu. Tapi begini Mbak Tati ya, ketika di tengah keterputusasaan dan trauma yang luar biasa, memang mestinya kita kembali pada jalan Allah. Allah yang mengatur seluruh alam raya ini, Allah yang memberi rezeki, makanya mestinya kita menengadah kepada Allah dan kemudian kita ikuti jalannya Allah. Apa jalannya Allah? Ikhtiar, bekerja. Saya kira masih banyak, bukan saya kira, ini masih banyak jalan-jalan yang apalagi tadi misalkan Mbak tadi menempuh jalan yang sangat tidak baik tadi itu, yang sangat dicela. Caranya pun juga mendatangi orang pintar, kemudian pasang susuk, kemudian untuk menggait orang. Ini juga cara yang kedua juga tidak dibetulkan. Di dalam Al-Quran, di surat Isra itu kan menjelaskan begini. Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah engkau mendekati perbuatan zina, maka sesungguhnya perbuatan zina itu adalah seburuk-buruk jalan. Jadi mendekati saja tidak dibolehkan, apalagi orang menjadikan ini pekerjaan kemudian mendatangkannya.
pasti yang dihasilkannya pun pasti tidak akan jauh dari keberkahan, justru akan menimbulkan petaka dalam kehidupan kita. Apalagi mohon maaf ini untuk kebutuhan anak kita. Karena itulah ada pengalaman menarik di Surabaya, itu kan ada komplek, mohon maaf, komplek PSK itu. Ternyata kemudian ada seorang juru dai dan pelan-pelan kemudian akhirnya bisa dibebaskan, dan ternyata setelah bebas mereka ya berusaha jualan, berkarya apa, dan alhamdulillah gitu. Karena itu saya kira Mbak Tati, dan ketika kita melampaskan itu pun justru tidak mendapatkan ketenangan gitu loh. Maka cobalah kita kembali. Kita banyak mengingat, mohon maaf Mbak Tati masih suka sholat beribadah. Nah, coba sekarang kembali Mbak Tati, kembali kepada. Jadi orang itu kalau mau sholat maka insya Allah hati kita terpaut kepada Tuhan. Tuhan akan membimbing kita. Kita bermunajat, kita berdoa, dan kemudian kita bergaul pada bersilaturahim dengan banyak orang. Maka mungkin dari sanalah pintu-pintu Allah akan buka sama rezeki. Yakinlah, apalagi Mbak Tati punya anak, rezeki anak itu ada jatahnya di depan Allah. Rezeki kita juga ada. Tinggal kita menjemput dan cara menjemputnya. Lah, Mbak tadi menjemputnya dan caranya tidak dibetulkan oleh agama, maka ya nanti akan selamanya akan mendatangkan seperti ini. Yang harus kita pikirkan, bagaimana kalau anak kita nanti besar, usaha kita apa, kita nggak tahu di depan Allah. Mari kita tuntun untuk kembali kepada jalan. Bu Tati kan tadi bilang secara sadar tahu kalau apa yang Bu Tati lakukan itu salah. Biasanya kan apa yang kita lakukan salah, dalam hati kecil kita ini salah, pasti akan ada masalah ke depannya. Saya mau tanya, selama Ibu Tati melakukan itu, ada bertemu masalah-masalah selanjutnya enggak?